Oke, sambil nunggu yang belum selesai. Jadi ini salah satu cara lain untuk mengulas sebuah film dalam bentuk skema, ya. Jadi kalau Anda lihat skema ini, kemudian Anda bisa bercerita. Lalu tadi saya bilang kalau diminta mencatat, tolong dicatat ya. Saya nggak ngerti masalah sekarang tuh malas mencatat ya. Bukan apa-apa, itu proses belajar. Jadi kalau kita cuma lihat, itu tidak merasuk. Tapi kalau tangan ikut, mata ikut, itu merasuk ya. Itu salah satu proses belajar. Jadi makanya Anda sering lupa karena tangan nggak ikut ya. Udah gitu kalau ujian lihat catatan nggak ada, nggak nyatet ya. Oke, kita mulai dengan kolom yang ini. Film mengatakan kita sudah Homo sapiens sudah ada 150.000 tahun yang lalu, dan sejak itu fisik kita tidak berubah. Jadi evolusi fisik sudah ditinggalkan dan oleh makhluk-makhluk yang sebelumnya, dan Homo sapiens mendapat anugerah imajinasi, maka evolusinya berubah menjadi evolusi kebudayaan ya. Kalau yang dulu itu dari binatang-binatang tingkat rendah sampai binatang tingkat tinggi, fisiknya yang berubah. Kalau di sini bukan, dari zaman batu ke zaman ruang angkasa ya. Jadi sejak Homo sapiens tidak berubah secara fisik kita. Otak kita sama ya dengan orang yang 150.000 tahun yang lalu. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Tadi berarti kita sama-sama orang dulu, berarti apa sih statement bahwa dulu itu seperti otaknya volumenya segini? Nah, itu sebelumnya, ya. Oke. Bagus ditanyain. Tapi kenapa saya menekankan ini? Yang mana yang punya saya ya? Nah, ini. Ini sebelumnya ya. Ini evolusi fisik. Kadang-kadang disebut biologis. Dari binatang rendah sampai primata ya. Ini berubah, fisiknya yang berubah ya. Nah, lalu di daerah primata ini mulai muncul manusia pra manusia ya. Sampai Neanderthal. Nah, ini mereka semua ini belum punya imajinasi ya. Jadi mereka berubah bukan karena mereka sendiri, tapi ada tenaga di luar ya. Saya nyebutnya perubahan itu oleh Tuhan ya. Kemudian di sini makhluk ini itu sebagian dari kreativitas Tuhan itu dikasihkan pada manusia. Imajinasi ya. Maka kita menjadi Homo sapiens. Evolusinya jadi kebudayaan. Dari zaman batu, sekarang zaman ruang angkasa, dan selanjutnya. Sampai di sini masih ada yang mau tanya, ya. Jadi yang kamu tanyakan itu yang di sini. Ya, kalau sudah di sini sama, ya. Kan akhir film itu kan bilang begitu. Sejak 150 tahun, maka otak kita sebetulnya tidak berubah, fisik kita tidak berubah, dan dari bayi ya untuk menjadi manusia sekarang itu hanya soal pembinaan aja. Ya. Ada yang mau tanya di sini? Ini penting sekali, tapi sering tidak kita hayati artinya. Tanya dong. Baru satu yang tanya.
Pak Alfa, kalau yang tanya kurang dari 5, nanti tes kecil ya. Serius nih. 1. Ayo, mana lagi? Ya, 2. Kalau misalnya tadi kan dikatakan ya pas lagi zaman Sebelumnya, 150 tahun sebelumnya itu kan yang berubah Fisik. dan pas 150 tahun dari 1000 tahun ini itu yang berubah kebudayaan. Awalnya itu kebudayaan itu seperti apa? Contoh sederhana, ya. Sampai sekarang tradisi itu masih ada. Kalau gerhana bulan, kan dulu orang menganggap ditelan buta. Bulan ditelan buta. Oleh sebab itu, tradisinya adalah keluar kita, bawa kentongan, dong, maksudnya supaya dimuntahkan lagi bulan itu. Kita bilang, cetek. Primitif banget ya. Itu kesalahan kita. Tidak bisa menghayati bahwa sejak ini otak kita tuh tidak berubah. Oke, kita bilang itu cetek. Sekarang kita tahun 2013. Kita menganggap sudah hebat. Apa kata orang 3000 kepada kita? Apa? Tradisional, primitif, atau prasejarah? Nah, tolong melihatnya seperti itu. Jadi, bahwa bulan ditelan buta itu pada zamannya ketika itu tercetus adalah ilmu yang paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita susah menghayati. Jadi jangan pernah ngecek orang prasejarah, ngecek orang primitif, ngecek orang tradisi. Ya. Karena zamannya memang belum banyak teknologi, belum banyak ilmu. Jadi ilmu itu pada zamannya adalah ilmu yang tertinggi. Ini yang kita kadang-kadang suka tradisional, primitif. Enggak ya. Ini tolong anak seni rupa harus bisa menghayati ini. Karena sejak 150 tahun yang lalu otak kita sebetulnya sama, cuma zaman itu orang seperti goblok karena belum ada apa-apa. Ya, baru aja keluar dari sini ya kan? Baru aja keluar dari sini. Filmnya kan bilang cerita kan, yang telur burung onta dikeluarin isinya, diisi air. Nah, dia mulai bisa melihat ke depan. Satu waktu kalau saya lewat sini butuh air, saya bisa gali itu. Nah, itu imajinasi. Itu permulaan kebudayaan. Ya. Binatang lain nggak bisa seperti itu. Kalau onta kan disimpan di punuknya. Ya. Manusia nggak, dia bisa bikin, bisa kerwadah gitu. Siapa lagi? 2. Oke, barangkali sambil berjalan nanti akan muncul pertanyaan lain ya. Nah, semula cuma ada tutur. Ingat ya, tolong ketika zaman prasejarah sampai zaman primitif belum ada tulisan. Berarti ini ngomongnya orang itu bukan lisan, tapi tutur. Kita berbuat banyak kesalahan dalam skripsi dan tesis, selalu bilang orang prasejarah sudah berbicara lisan. Salah. Ya. Lisan itu baru ada setelah ada tulisan. Sebelumnya namanya tutur. Ya. Jadi orang di film itu baru ngomong tutur ya. Ngerti orang kayaknya, naonnya, ngomongnya seperti apa ya. Itu baru bahasa tutur. Dan bahasa itu punya dimensi waktu, oleh sebab itu bisa bercerita ya, bisa storytelling. Nah, 35.000 kemudian kita mulai bisa menggambar, maka sekarang ada gambar, ada tutur, dan dua-duanya storytelling. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Tutur itu belum ada tulisan. Enggak, kita sudah terlalu biasa menyebut orang kalau ngomong tuh berbicara lisan. Itu barat yang mau seperti itu. Zaman prasejarah belum ada tulisan, Kak. Kok disebut lisan sih? Gimana bisa kan? Jadi yang benar prasejarah sampai primitif itu tutur. Ya. Ya. Sudah ada tulisan. Kan tulisan, lisan kan gitu. Ya. Susah ya? Enggak, sederhana sekali. Ini kita sudah biasa berkata seperti itu. Kita kira dari prasejarah kita sudah berbicara lisan. Itu tidak tepat, karena belum ada tulisan.
Makanya istilahnya yang dipakai sekarang bertutur. Ya. Berarti kalau Ya, tutur itu belum ada bentuk bahasanya gitu, Pak. Ya sudah dong, dia kan sudah ngomong. Itu di film kan sudah ngomong, tapi kita nggak ngerti ya. Ya itu buat zamannya itu sudah top, ya itu bahasanya. Ngomongnya seperti itu, gitu. Ya kayak anak kecil kan suka ngomongnya kita nggak ngerti, ya. Belum bisa ditulisin gitu. Emang belum ada tulisan. Bingung ya? Kamu apa? Ya maksudnya dalam tutur mereka udah punya kata-kata untuk suatu benda. Kalau menurut kamu gimana? Saya nggak tahu, mungkin Lo enggak kalau menurut kamu? saya sama sekali nggak. Dah. Anak kecil, kamu semua pernah anak kecil. Kok bisa ngomong? Ya, kok bisa bertutur? Ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang diraba, ada yang dirasa kan? Kalau dia seneng, hahaha, gitu kan? Kalau dia mangkal, gitu kan? Nanti kita cerita tentang itu, ya. Komunikasi pertama manusia adalah kontak langsung, ya. Coba dengarkan. Kontak langsung itu maksudnya gini. Jadi semula kita belum bisa bertutur ya. Manusia pertama seperti anak-anak mulainya bebebebebeh. Belum ngomong ya. Cuma seperti itu. Tapi dia sudah meraba, dia sudah merasa, dia sudah menoel, ya. Dia sudah njimit. Ya. Itu kontak langsung, ya. Nah, sisa komunikasi kontak langsung sampai sekarang masih ada. Ya. Kalau ketemu orang, gemes, nah, itu kontak langsung. Ya. Sampai sekarang di Eropa, itu bangsa Itali sama bangsa Yunani, kalau kamu beruntung bisa ke sana, kayak diuil-uil, kayak anjing gitu loh. Wah, wah, gitu. Jadi kadang-kadang, gitu ya. Apa, geli gitu ya. Itu sisanya kontak langsung. Nah, ketika mulai bisa ngomong, mulai ada jarak kan. Antara satu dengan yang lain. Tapi untung masih selengkingan teriak. Jadi masih dekat. Kontak langsung masih mudah. Nah, ketika bikin tulisan, kita bisa berjauhan kan. Kontak langsung hilang. Keakraban masyarakat menjadi berkurang. Itu sejarahnya. Ya. Tulisan menyebabkan keakraban, keguyuban di masyarakat menjadi berkurang. Pekerjaan yang semula dikerjakan orang yang sama, baik teori maupun praktek, setelah muncul tulisan, muncullah teori dan praktek. Dikerjakan dua orang yang berbeda, ya, dengan spesialisasi yang berbeda. Cilakanya, yang teori dianggap lebih hebat daripada yang praktek. Makanya, orang seni susah jadi dokter, susah jadi profesor. Tapi orang teori gampang. Betul? Tahu nggak Anda? Ya, di orang seni itu susah jadi dokter, susah jadi profesor. Tapi kalau orang teori lebih gampang. Oke, kembali ke laptop. Nah, di sini yang menarik, apa yang terjadi 120.000 tahun, kok kita belum bisa gambar? Ya? Kita sudah melihat, kita sudah meraba, kita sudah merasa. Ya? Nah, yang terjadi, atau saya balik ya, semula kita mengira, di film itu disebut, kita menggambar sesuatu yang ada di luar. Itulah yang terjadi pada Anda. Anda menggambar sesuatu yang ada di luar. Kalau bisa, seperti dilihat mata. Seklik seperti motret. Itu sebetulnya Yunani ya. Tapi, ternyata bukan begitu ya. Jadi mereka belum ada contoh gambar. 120.000 tahun, binatang-binatang yang hebat, binatang yang punya daya magic, binatang-binatang yang punya kekuatan ya. Dan Anda tahu di masa itu binatang-binatang sering dijadikan dewa, sering dijadikan totem. Bayangin 120.000 tahun berkecamuk dalam kepala. Maka itu binatang-binatang itu diolah menjadi binatang-binatang yang hebat. Nah, ketika dia mulai bisa gambar, itulah yang dia gambarkan. Itu namanya trans ya. Jadi yang digambarkan adalah apa yang ada di kepalanya. Makanya disebut, ini dulu ya, karena itu adanya di retina mata. Retina mata itu lebih 2D daripada 3D, tapi kita
Walaupun di dalam itu 2D, kita menghayatinya sebagai 3D. Kita tahu bahwa di situ ada ruang. Betul nggak? Ya. Jadi imajinasi Anda di dalam itu 2D. Tapi Anda merasakannya sebagai 3D. Ya. Ini fakta orang di kafe harus nggak lupa ya. Nah, semula 120.000 tahun itu, otak kita punya struktur. Kisi-kisi, jejaring, semula belum ada isinya. Ya. Semula seperti jaring laba-laba gitu ya. Ya, atau kisi-kisi ya. Belum ada isinya, baru struktur. Film itu cerita seperti itu ya. Nah, struktur ini kemudian perlahan-lahan mulai diisi. Mulai semula dengan bentuk-bentuk abstrak. Kemudian binatang-binatang yang hebat itu. Wah. Karismatik. Jadi ini yang ada di kepalanya, yang ada dalam imajinasinya, itu yang dia tuangkan ya ke dinding gua prasejarah. Terus ini saya sebut semula banyak sekali imajinasi karena memang apa yang ada dalam kepala diolah 120.000 tahun ya. Kemudian menghasilkan gambar gua yang RWD, ruang waktu datar. Ruang waktu datar itu lebih banyak imajinasinya, sedikit yang dari luar. Dan Anda boleh bahagia sebagai orang yang masuk jurusan desain, maka kerja Anda adalah seperti ini ya. Di alam belum ada, Anda mesti bikin, berarti Anda harus berimajinasi ya. Dari luar Anda cuma lihat ya ada ini bisa dirubah nggak. Jadi desain lebih banyak berimajinasi. Kalau seni lebih banyak melihat apa yang di luar itu dilukis. Siapa mau tanya? Jadi desain jangan copy paste ya. Itu sama aja sama melukis seperti dilihat mata jadinya ya. Boleh copy paste, olah sehingga menjadi milik Anda ya. Siapa mau tanya? Nah, ini kayaknya aneh ya. Sebenarnya tidak aneh. Karena juga terjadi pada anak kecil. Di sini disebut ada gambar anak ya. Semua Anda pernah kecil dan semua Anda dulu menggambar mulainya juga dengan jejaring ya, dengan kisi-kisi. Disebutnya apa? Coreng-moreng tanpa arti. Masih ingat nggak? Yo. Dulu jagoan Anda ya. Kita lihat. Nah, Nah, dulu kita menggambar seperti ini ya, jejaring kosong ya. Tapi kemudian dalam rimba jejaring ini mulai muncul bentuk-bentuk sama seperti orang bersejarah ya. Ini orang bersejarah, mereka menyebutnya makaroni. Makanya anak-anak ini saya sebut supermi ya. Nggak mau kalah. Nah, mulai muncul bentuk-bentuk di dalam rimba coreng-moreng itu. Nah, ya. Semula bentuknya wah, masih ngawur. Anda lihat tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Ruang angkasa. Ya. Altamira, Anda lihat juga ruang angkasa ya, terbalik-balik itu binatang-binatangnya. Nah, setelah itu, prasejarah juga gitu, mulai diisi oleh binatang-binatang yang karismatik. Anak-anak mengisi dengan apa yang ada sekitarnya, terutama ibunya, terutama saudaranya. Nah, mulailah dia menggambar seperti ini. Tahu nggak kenapa kita menggambarnya ada atas, ada bawah, ada kiri dan kanan? Padahal anak kecil semula tidak begitu. Anak kecil itu gambar terbalik nggak masalah. Kalau anak kecil kasih buku komik, lihat berkeliling begini, nggak ada yang bilang coba dibalik, nggak ada. Dia bisa menikmati gambar yang terbalik.
Anda sudah tidak bisa. Udah pinter, nggak bisa lagi menikmati gambar terbalik. Tahu nggak kira-kira sebabnya? Tebak dong, tebak. Ayo anak kecil berani nebak, anak gede nggak berani nebak sih. Hah? Ya dari mana taunya? Sekolah. Iya itu semua betul. Tapi sekarang begini, sudah pernah masuk studio lukis? Kalau gambar gimana dia? Duduk di kursi, lalu ada easel kan? Ya ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan kan? Itu asalnya. Anak kecil kalau gambar, enggak. Taruh kertasnya di tanah, jebret. Gue sekarang gambar perang. Pindah ke sana, lari. Balik lagi, gambarnya terbalik kan? Nah, itu anak kecil. Tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Jadi sesungguhnya, makhluk manusia itu lahir sebagai makhluk ruang angkasa. Baru sekarang kita tahu itu. Serius nih. Ya. Bener. Dulu kita menganggap dari barat lagi nih ya. Dunia itu datar. Ya jelas ada atas kan. Aneh. Ketika dunia sudah bulat, tetap aja. Nggak mana atas sih, nggak ada kan. Nggak ada atas kan. Ayo, mana kiri, mana kanan. Nggak ada atas. Ini adalah cara ruang angkasa. Berpikir ruang angkasa. Nah anak-anak kita lahir sebagai ini. Tapi begitu masuk sekolah, dijadikan ini. Ya, goblok ya pendidikan. Siapa mau tanya? Serius ini fakta yang sederhana tapi kita suka lupa ya. Jadi sejak awal kita udah mengenal 3D gitu. Bukan 3D. Jadi retina mata kita itu 2D. Tapi kita menghayatinya sebagai 3D. Berarti udah mengenal perspektif. Bukan gitu. Sekarang ini, ya. Jangan gambar deh. Kasih lihat aja gambarnya. Gambar aslinya. Aduh, kita lihat ya. Saya tahu ini susah, makanya saya senang sekali kalau banyak pertanyaan ya. Jadi ada diskusi. Jadi Anda, sorry. Coba. 2D kan? Tapi kita menghayatinya sebagai 3D. Betul nggak? Kita bisa bayangin keadaan sebenarnya seperti apa. Betul? As simple as that. Jangan dipersulit. Ya. Jadi gambar, semua lukisan itu kan 2D. Bidangnya kan datar. Relief juga datar kan? Tapi kita yang melihat bisa menghayatinya seperti apa adanya di alam. Jadi yang melihat, yang aktif. Itu ada teorinya dari McLuhan ya. Jadi gambar yang lengkap datanya itu gambar dingin. Gambar panas ya. Penontonnya dingin. Penontonnya tinggal nerima. Semua sudah ada. Itu NPM. Tapi kalau gambar ini, kita yang melengkapinya. Seperti apa sih sebenarnya? Nah gitu. Penontonnya aktif. Gambarnya dingin, penontonnya panas. Ya. Udah jelas? Siapa lagi mau tanya? Ini cuma soal 2D, 3D, kadang-kadang sulit kita ya menghayati itu. Tapi itu fakta dari dulu ya. Apa yang ada di kepala itu 2D, tapi kita menghayatinya sebagai 3D. Ketika dituangkan ke gua bersejarah 2D, tapi kita menghayatinya sebagai 3D. Seluruh film itu sebenarnya cerita tentang itu ya. 2D, tapi kita menghayatinya sebagai 3D. Oke, kembali ke laptop. Ya, jadi apa yang terjadi pada manusia bersejarah tidak aneh karena ternyata anak-anak juga seperti itu, ya. Lalu satu waktu kira-kira 12.000 sebelum Masehi, gua ditinggalkan. Orang tidak lagi menggambar dalam gua, kemana-mana dicari, ya. Nah, film itu bilang masih tanda tanya apa sebabnya. Tapi kita sekarang sudah tahu ada perubahan iklim. Anda tahu bumi sering sekali terjadi perubahan iklim yang dahsyat. Dulu ketika hidup dalam gua, itu tumbuhan dan binatang ada sekitar gua. Ya, dia nangkep, dia jalan sebentar, dapat ya. Tapi karena cuaca berubah,
tumbuh-tumbuhan menjauh, binatang menjauh. Maka semula mereka bikin hunian sementara, ya. Jadi mereka ke sana cari tumbuhan, cari binatang, dapat kembali lagi ke gua. Tapi kemudian makin jauh binatangnya, akhirnya gua ditinggalkan dan kita bertanya-tanya, kemana gambar ya? Kok nggak ada di mana-mana? Sampai kita menemukan 12.000 sebelum Masehi di Göbekli Tepe di Turki Selatan ada tempat ritual kolosal yang membuat itu ratusan orang, yang berupacara itu ratusan orang, dan penuh relief. Karena keinginan menggambar relief itulah dibuat candi-candi yang raksasa itu. Membutuhkan logistik, orang yang bikin mesti makan, orang yang berupacara mesti makan. Maka muncullah pertanian, muncullah peternakan, ya, muncullah teknologi. Jadi karena ingin bikin relief, ya. Jadi dia bukan cuma bikin tiang, ya, tapi tiangnya dihiasi relief. Mungkin di film tidak begitu jelas, kita coba lihat seperti apa. Ini Göbekli Tepe. Ya, disebut di film itu masih banyak lingkaran-lingkaran yang belum terbuka. Ini umurnya 4 kali lebih tua dari Stonehenge Inggris. Dan tiang-tiangnya beratnya 50 ton. Hanya bisa diangkat sekitar 500 orang. Dan Anda lihat, ya, penuh dengan relief. Siapa mau tanya sampai di sini? Ya? Pak, tadi kan katanya ada saat mereka itu meninggalkan gambar, kayak ada dorongan dari mereka untuk menggambar. Nah, maksudnya kenapa ada dorongan itu? Apakah itu menjadi menggambar itu apakah menjadi sebuah kebutuhan mereka atau kayak sebuah penyaluran mereka atau gimana, kayak mereka harus bikin Jangan dibikin susah. Kenapa anak kecil tiba-tiba bisa menggambar? Kenapa anak kecil tiba-tiba mau menggambar? Kenapa Anda semua dulu pengen menggambar? Itu anugerah Tuhan, bukan? Itu anugerah Tuhan. Benar. Karena nanti akan Anda tahu, lihat ya. Karena keinginan bikin relief, ya, maka muncullah pertanian, muncullah peternakan, ya, muncullah teknologi. Nanti akan Anda lihat itu teori-teori fisika termasuk realitas Einstein asal mulanya dari gambar. jadi bisa dibilang kayak di bawah alam sadar mereka gitu, Pak. Makanya saya sebut anugerah Tuhan. Itu ya bolehlah disebut apalah, terserah ya. Tapi anak kecil tiba-tiba pengen coret-coret, ibunya marah-marah kan itu? Ya. Sempat dimarahin nggak? Taplak meja ditulisin, tembok ditulisin, digambarin ya. Ya. Kalau misalnya kan itu dibuat oleh banyak orang, Ya. berarti ada satu Ada desainernya. kesamaan gitu. Maksudnya di sini harus ada ini, di sini harus ada ini, dan itu berarti ada proses membagi peran. Itu sudah ada sekompleks itu kah? Nanti kamu yang meneliti. Kamu yang meneliti nanti. Tapi jangan dibikin susah. Datang aja ke Borobudur. Ya. Cerita Lalitas Vistara itu ada teksnya. Berarti ada ceritanya. Ya. 120 panel. Gimana baginya? Di sini apa, di sini apa, di sini apa, di sini apa. Teliti. Jadi jangan dibikin susah. Itu sudah terjadi, itu fakta, ya. Itu fakta. Pasti ada koordinatornya, ya. Pasti ada setiap panel mungkin ada apa? Mandornya lah gitu ya. Jadi terus ada pekerja-pekerjanya, terus ada chief desainernya gitu ya. Dibayangin aja. Jadi udah segitu tingkatnya. Bayangin bisa Borobudur bisa bikin cerita seperti itu kalau nggak ada aturan, nggak ada pembagian peran gimana? Nggak mungkin kan? Jadi jangan meremehkan orang zaman dulu. Nah, istilah saya selalu begitu. Ya, siapa lagi? Pak, saya mau nanya, waktu di Göbekli Tepe bikin kayak gitu di Indonesia bikin apa, Pak? Ntar kapan-kapan gue cerita tentang itulah. Tapi ada buku saya, cerita tentang prasejarah Indonesia, belajar dari sejarah dan lingkungan. Ya, itu ada di toko buku sini, ada di Ibu Dede. Ya, harganya semangkok bakso. Silakan baca, nanti Anda tahu kehebatan kita bukan di sini.
kehebatan kita adalah kita ini manusia maritim. Bukan orang darat. Nah, kalau Eropa darat, Asia darat, ya, Amerika darat, Australia darat. Indonesia bukan kepulauan, tapi benua maritim yang ada pulau-pulaunya. Beda ya. Itu Eropa pengennya disebut kita kepulauan. Jadi yang dibangun cuma pulau. Sampai sekarang pun begitu kita kan. Yang dibangun cuma daratan, laut nggak dibangun. Ya, kita sibuk sapi, tapi ikan dicuri orang kan. Nah, kita sebetulnya benua maritim. Ya, di situ supaya tahu aja sebelum Masehi nenek moyang kita sudah sampai Madagaskar. Daerah main kita lautan Pasifik, lautan Hindia, lautan Atlantik. Eropa belum berani. Itu hebatnya Indonesia. Kita sudah sampai Amerika Latin. Ya, pakai kapal Cadik Borobudur. Hebat nggak? 800 Masehi kita sudah sampai ke Accra di Afrika Barat, lautan Atlantik. Pelaut Eropa belum berani mengarungi samudra, baru menyusuri pantai. Udah, kembali ke laptop. Siapa lagi mau tanya? Ya. Tadi jadi semasa ini belum ada tulisan kan, Pak? Belum. Ini itu sorry. Balik Ini kan lagi. dibikin waktu upacara, jadi cerita-cerita yang ada di relief itu menyebar melalui tutur. Oke. Nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan tipikal dari anak sekolahan, ya. Merasa bahwa segala sesuatu itu dioperkan dengan bahasa kata. Padahal film itu sudah menyebut nenek moyang kita menciptakan bahasa rupa yang kemudian menyebar kemana-mana. Dengar kan? Nah, itu tidak ada simak, ya. Jadi kita mulai dengan bahasa tutur dan bahasa rupa. Nah, makanya bahasa rupa punya dimensi waktu, bisa bercerita. Itu yang kita pelajari sekarang. Ya. Emang banyak konsep yang harus dijungkir balikan lah gitu ya. Karena kita sudah terpesona oleh Barat ya. Sekedar anekdot ya. Kenapa Barat mementingkan tulisan? Mereka selalu bilang, itu bangsa yang nggak punya tulisan tuh primitif. Wah, itu Irian primitif. Wah, ya. Nias primitif. Barat enggak dong, udah punya alfabet, udah punya tulisan, hebat gitu ya. Bangsa Indian, Amerika gitu primitif semua. Kurang ajar kan? Nah iya, tapi kita terpesona dengan teori itu. Salah sebetulnya ya. Contoh lain lagi, gambar-gambar ini, gambar prasejarah, primitif, tradisi, itu semula ya dikira gambar. Kalau menurut Barat, kalau lihat gambar kan bagus enggak gitu kan. Enggak kebayang gambar itu bisa bercerita. Enggak kebayang bahwa objek-objek itu, gambar-gambar yang ada dalam gambar itu adalah kata-kata. Nah itu enggak kebayang. Bahkan sampai sekarang pun mereka tidak meneliti gambar yang punya dimensi waktu. Yang meneliti justru Indonesia. Ya. Ini kurang ajar yang lain. Silakan baca buku-buku di perpustakaan yang tebal-tebal. Kalau cerita tentang primitif, itulah non-European country. Kurang ajar kan? Jadi Eropa nggak pernah primitif. Wow, langsung sejarah. Gobloknya. Iya benar. Itu kita terima aja lagi. Ya. Sejarah Indonesia juga begitu. Ya. Sepertinya nggak ada primitif, kita langsung ke sejarah. Tapi baca non-European art. Jadi lautan teduh, ya, lautan Pasifik itu non-European semua. Padahal itu bahasa rupa. Nah itu yang mereka nggak tahu bahwa itu bahasa. Goblok juga Eropa ya. Oke, siapa lagi? Nggak, saya ingin Anda bisa thinking seperti itu ya. Jadi jangan apa yang ada ditulis di buku-buku Eropa itu Anda terima begitu aja. Yang baik Anda ambil, tapi Anda perlu skeptis, Anda perlu pertanyakan kembali, ya. Sampai di mana tadi? Oh, udah hilang. Kita kembalikan lagi. Nah, gambar gua
gambarnya susah, tempatnya sempit, gelap, ngelihatnya juga susah, ya. Makanya kemudian ditinggalkan dan gambar-gambar itu pindah ke candi-candi, ya, ke monumen-monumen. Ini apa? Kelompok apa? Tempat ritual yang kolosal, ya. Jadi relief. Tapi tetap kalau kita mau upacara mesti datang ke candi itu, mesti datang ke Borobudur, mesti datang ke Warwanan, mesti datang ke Angkor Wat. Nggak praktis. Maka manusia kemudian dari gua jadi relief, akhirnya ke lontar, ke papirus, ke kulit, ke kertas. Portable, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nah, sekarang Anda udah gampang, ya. Jadi ini kita harus datang ke candinya, ini kita bisa berupacara di mana saja, kemudian berkembang menjadi media elektronik, menjadi IT. Ya. Itu perkembangannya. Tapi sekarang Anda lihat, ketika tulisan muncul, itu sekitar zaman Yunani, maka kemudian lukisan Eropa, lukisan Yunani itu menjadi naturalis perspektif of nama-nama. Nanti sebentar lagi kita akan cerita. Yang digambar lebih dari luar. Saya melihat sesuatu, saya gambar. Maka imajinasinya kurang dibanding ini, ya. 2D, dua-duanya 2D dihayati sebagai 3D. Ini yang Anda tidak tahu. Semula seluruh dunia itu RWD, termasuk Eropa, ya. Barulah di zaman Yunani Eropa menjadi naturalis perspektif penama, ya. Jadi sejak Renaissance ada NPM. Ini RWD sampai sekarang masih ada. Dua-duanya bisa dikenali. Kalau seperti dilihat mata, itu NPM. Kalau aneka tampak, aneka jarak, aneka waktu, gerak, imaji jamak, layers, diperbesar, sinar X dan sebagainya, ini RWD. Terlalu cepat? Terlalu cepat nggak? Ah, bohong. Ya, kita rewind sebentar, ya, dalam bentuk yang berbeda. Silakan dibaca. Jadi semula seluruh dunia menggunakan ruang waktu datar. Anak kecil di seluruh dunia menggunakan ruang waktu datar. Ya. Karena berdimensi waktu, maka bisa bercerita. Berkembanglah yang disebut bahasa rupa. Jadi gambar untuk bercerita. Ini dari Afrika. Anda lihat gambarnya itu burung onta, ya. Lehernya ada 6. Ini aborigin Australia. Perahunya terbalik-balik, cara ruang angkasa nggak masalah. Ini dari Indonesia, manusia lebih besar dari perahu, no problem. Artinya manusianya yang penting. Ini Indian Amerika, mereka suka gambar yang abstrak, geometris. Ini Aztec dan Maya, bahasa rupa juga, RWD juga. Tampak atas, direbahkan, digeser, semua kelihatan, semua bisa diceritakan. Ini Afrika, gambar pintu, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil. Ini Eropa, kuda mana yang paling penting? Tuh, langsung Anda tahu, ya, itu bahasa rupa. Ini wayang, aneka tampak, ya. Oke. Kecuali Yunani. Tapi itu pun baru abad ke-8 sampai abad ke-1 Masehi, sebelum Masehi, ya. Sejarah mengendaki Yunani kemudian tidak lagi berpikir kosmos, tapi berpikir antropos, ya. Kalau kosmos itu melihat keseluruhan, antropos itu dilihat dari kacamata manusia. Jadi semua didasarkan pada manusia. Dewa pun berbentuk manusia, betul nggak? Ya. Ada apa? Dewa Hercules, ada dewa apa? Allah yang perempuan apa namanya? Ya. Venus segala macam itu berbentuk manusia semua, ya. Menggambar pun seperti dilihat mata, ya.
Plato mengatakan, filsuf Yunani, menggambar itu adalah meniru alam, ya. Muncullah gambar naturalis, ya. Semula freehand, nggak pakai matematik, ya. Belum ada matematik, atau matematiknya masih sangat sederhana. Lihat bagaimana naturalis berkembang menjadi naturalis perspektif momentum penama. Lihat hubungan dengan fisika. Fisika klasik Newton memisahkan waktu dari ruang. Anda nggak menduga ya, karena Newton 1689 ya, sudah 300 tahun yang lalu. Karena teori Newton itu sangat besar pengaruhnya di Eropa, karena bisa memecahkan pergerakan benda-benda alam ini yang tidak bisa dipecahkan oleh fisika yang lain. Itu bisa dipecahkan fisika Newton. Newton memecahkan ruang dengan waktu. Dari rumus Newton itu ruang melulu, waktu dibuang. Ada yang tanya? Buat Newton, oleh sebab itu seni Eropa menjadi seni ruang. Gambarnya jadi gambar mati. Patungnya jadi patung diem. Tidak ada waktu, ya. Jadi nggak ada patung bergerak di Eropa. Sekarang ada, setelah ada komputer, ya. Tapi di Indonesia, kalau Anda ditraktir pacar Anda ke restoran Sunda, ya serius nih, ada air di bawah, betul nggak? Restorannya di atas tiang, ada ikan, maka air itu suka dialirkan ke sebuah instalasi yang bisa berbunyi dan bisa bergerak. Tradisi Indonesia, ayak nuk itu di barat mah ya, benar. Semua patung barat diem, ya, tidak bergerak. Salah mau tanya. Jadi jangan ngece Indonesia ya. Indonesia punya instalasi yang bergerak, gak pakai komputer, pakai angin, pakai air, pakai segala macam. Oke, kita kembali ke laptop. Anda sudah terbiasa melihat lukisan ini. Dari SD, Anda sudah diajar perspektif. Gambar-gambar di sekitar Anda, foto di sekitar Anda, slide di sekitar Anda, ilustrasi di sekitar Anda, semua NPM. Sehingga Anda tidak tahu atau kurang tahu bahwa NPM itu cirinya seperti ini. Ditembak dari satu arah, dari satu jarak, satu waktu, ceklik seperti memotret. Itu NPM. Menjadi still picture, gambar mati, dan patungnya patung mati. Ya. Memenangkan ruang, kesannya 3 dimensi, tapi kehilangan dimensi waktu. Jadi Anda lihat, ini menyebar juga ke Indonesia, itu gambar Raden Saleh yang di pojok. Ya. Ini. Jadi untuk waktu yang lama, perkembangan aliran-aliran di Eropa itu adalah variasi daripada NPM ya. Sampai kepada impresionis dan ekspresionis ya. NPM-nya masih kelihatan. Ini bomnya. Dia menyebar ke Indonesia. Pelukis-pelukis kita menggambar naturalis perspektif menama, tapi seni rupa tradisi Indonesia tidak pernah NPM. Tragis ya. Bahkan ini gambar-gambar ini nggak pernah muncul di SD, di SMP juga mungkin nggak. Bahkan mahasiswa seni rupa pun barangkali ada yang belum melihat gambar-gambar ini. Betul? Coba kita lihat. Siapa yang sudah pernah melihat cukilan lontar? Tuh, cukilan lontar, ya. Lebarnya cuma 4 cm. Bukan digambar, dicukil dengan pisau, tapi semua dari kepala sampai kaki, ya. Ini semua dari kepala sampai kaki. Borobudur dari kepala sampai kaki. Wayang beber dari kepala sampai kaki. Ini dari apa? Lukisan kaca dari kepala sampai kaki. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ya. Ada yang udah pernah lihat wayang beber? Kadang-kadang muncul di televisi, ya. Ada yang sudah pernah lihat lukisan kaca? Pernah. Oh, harusnya orang Jawa Barat. Sudah, Pak. Gitu dong. Kenapa? Dulu lukisan kaca ada di mana-mana, ya, di Jawa Timur ada, di Bali ada, ya. Tapi sekarang lukisan tradisional kaca hanya ada tinggal di Jawa Barat, di Jatibarang. Jadi kalau orang Jawa Barat
nggak tahu lukisan kaca, malu-maluin. Ya. Hanya ada di Jawa Barat lukisan kaca itu. Cukilan kayu Kalimantan, siapa yang pernah lihat? Belum ya. Dari Sentani, siapa yang pernah lihat? Belum ya. Ini gambar bercerita. Saya udah pernah cerita tentang ini belum? Udah kan? Ini oke. Anda anak di kafe, pasti menyebut ini ilustrasi. Bukan ilustrasi. Ini adalah gambar bercerita. Local genius Indonesia. Apa bedanya ilustrasi dengan gambar bercerita? Ayo. Anda udah mulai belajar bahasa rupa? Siapa bilang? Saya punya buku. Kamu anak di kafe kan? Kasih ilustrasi dong. Ilustrasi dibuang, bukunya tetap bisa dibaca kan? Nah, jadi bukan menangkan. Bikin lebih bagus, bikin lebih menarik. Ya. Kalau gambar bercerita tidak. Ya. Kalau ini ada gambar bercerita, ini ada teks, ini ada gambar bercerita. Gambar ini bercerita. Maka teksnya tidak perlu banyak-banyak. Maka dia dilebur menjadi satu. Menjadi media audio visual. Bingung kan? Jadi gambar bercerita itu media audio visual. Maksudnya begini. Kalau Anda bikin film, ya, teksnya nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Gambarnya bercerita. Mati lagi. Ya udah, kita kuliah aja, ya. Ya. Jadi coba tenang, ya. Media audiovisual, film, televisi itu teksnya nggak perlu banyak-banyak karena gambarnya bercerita. Nah, di buku-buku Indonesia itu disertasinya Ibu Nuning membuat disertasi yang gambarnya ada hiasan di pinggirnya, ya. Itu teksnya nggak banyak karena gambarnya sudah bercerita. Ya, jadi beda, bukan ilustrasi. Kalau ilustrasi itu teksnya nggak dirubah. Gue punya buku, tolong kasih gambar dong. Itu ilustrasi. Ya, Indonesia tidak mengenal itu dulu. Ya, Anda baru mengenal karena kita belajarnya dari Barat. Saya mau tanya, ini serius nih ya. Anda bisa membuat buku-buku baru, ya, tidak niru-niru Barat. Ya. Teksnya tidak banyak, gambarnya yang banyak, gambarnya yang bercerita, kayak film. Ya. Kalau buku-buku itu, yang tadi ada gambar-gambarnya itu, gambarnya dibuang, ceritanya nggak jalan. Kalau media audiovisual, film, gambarnya dibuang, ceritanya nggak jalan kan. Tapi kalau ini, gambarnya dibuang, cerita tetap jalan. Karena ini ilustrasi gambarnya. Tolong kalau belum jelas, tanya. Ya. Setelah ini orang di kafe mesti tahu ini. Karena sekarang sudah banyak sekali buku gambar anak-anak yang memakai bahasa rupa. Gambarnya bercerita, teksnya nggak perlu banyak-banyak. Buku-buku untuk perguruan tinggi, Science and Technology Illustrated Books. Banyak sekali gambarnya, ada gambar sinar X, ada seperti itu juga. Gambarnya dibuang, nggak jalan buku ini. Ya. Itu semua gambar bercerita. Di kafe masih menyelami ini ya. Anda bisa membuat buku baru yang di Barat kagak ada. Ya. Ya. Kalau komik itu ilustrasi atau cerita Pak? Terus asal usulnya itu gimana? Apakah dia juga termasuk apa yang dikatakan sekarang? Pertanyaan kamu pertama apa tadi? Komik itu termasuk gambar bercerita? Sekarang saya tanya, ya. Komik Superman. Ini ada 3 orang musuh nih, gue pukul. 1 panel atau 3 panel? 1 panel. Berarti dia bisa dikenali naturalis. Tapi ada dimensi waktu kan? RWD. Kombinasi NPM dan RWD. Ya, dari dulu sebetulnya sudah seperti itu. Cuma kita tidak menyadarinya. Teorinya belum muncul. Teori bahasa rupa belum muncul. Ya, terus pertanyaan kedua apa tadi? Supaya tahu, ya. Dalam sebuah seminar di Jakarta mengenai komik Indonesia mencari identitas, ya, di Galeri Nasional. Itu saya cerita tentang Borobudur. Borobudur itulah komik asli Indonesia. Wah, orang-orang yang dari Barat yang
tahu ilustrasi, yang tahu sejarah komik barat bilang absurd katanya. Sekarang baru mereka mengakui, ya Borobudur itu komik. Kita bisa baca Borobudur dengan bahasa rupa. Ya. Dan Anda tahu sekarang sudah ada komik tanpa teks. Betul? Ya. Jadi gambar bisa bercerita. Jadi kalau Anda sudah kuasai bahasa rupa, kalau Anda ke Borobudur, Anda bisa baca gambar itu. Ya. Oke, siapa lagi mau bertanya? Listriknya payah deh. Tapi oke. Ya. Kayak tadi kan sudah banyak kayak seminar-seminar yang membahas tentang bahasa rupa. Nggak banyak ah. Oh, Ya, ada lah. Terus? seperti di dalam komik apa tadi seminar komik di sisi Ya. dengan bahasa rupa. Yang ngomong itu cuma saya. Iya. Yang lainnya emang enggak. Terus? Nah, sekarang kalau misalnya di di dunia mungkin ada lagi nggak Pak selain bahasa? Ah, bukan. Sudah dipakai. Cuma kita tidak sadar bahwa itu bahasa rupa. Jadi teori mengenai gambar yang punya dimensi waktu baru muncul di Indonesia. Siapa yang suka lihat komik Asterix? Siapa? Masih ingat? Pasukan Romawi. Panjang, panelnya panjang. Lalu si kecil, sesudah makan jamu, kekuatannya hebat kan? Diserang. Yang si kecil digambar 3 kali, 4 kali. Bahasa rupa. Ya, jadi sudah dipakai. Kalau kamu bikin ikan, katakanlah ikan ini, maka Prima. Prima ini bukan Primadi ya. Prima ini akan dibuat di ikan Anda lebih besar dari orang. Betul? Kenapa? Karena penting. Ya anak kecil sudah begitu, orang prasejarah sudah begitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Cuma kita baru tahu teorinya, oh itu dari prasejarah sudah ada gitu loh. Ya, makanya jangan ngece prasejarah. Nah, istilahnya gitu. Kita suka prasejarah mah cetek gitu. Enggak, ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Oke, siapa lagi mau tanya? Tadi kalau misalkan kan kalau sekarang kan memang dipakai secara diterapkan gitu kan Pak. Ya. Kalau misalnya secara gamblang relief sekarang apa masih ada gitu Pak yang membuat dan melestarikan relief Indonesia dengan membuat yang baru? Oh, jangan dibikin pusing. Yang Anda tanyakan kan, apa gunanya kita belajar bahasa rupa? Sebetulnya itu kan. Sekarang semua film sudah masuk abad IT. Editingnya pakai digital. Betul nggak? Dulu, siapa yang pernah kerja di film? Dulu bikin film itu pakai satu kamera. Syuting ke Surabaya, satu kamera. Syuting ke Jakarta, satu kamera. Syuting ke Irian, satu kamera. Kemudian diedit di laboratorium. Ya. Sekarang, kita pakai banyak kamera. Lo kameraman, ke Irian, satu. Ke Surabaya, satu. Ke Jakarta. Dari banyak kamera, kemudian diedit secara digital. Maka digital itu akan ada dissolve kan? Akan ada insert kan? Akan ada dismix kan? Maka semua itu pada satu saat di layar akan 2 waktu dan 2 tempat yang berbeda. Betul? Itu bahasa rupa. Betul nggak? Jadi sebetulnya sudah ada sejak lama, cuma kita tidak tahu bahwa itu bahasa rupa. Siapa yang suka senang sandiwara, teater? Ini dimulainya sandiwara absurd. Dulu sandiwara itu babak 1, babak 2, babak 3. Dikacau, babak 3 dulu. Babak 1, babak 2. Keluar penonton ngamuk sama sutradara. Gimana sih, gue nggak ngerti. Yang lebih serem, setting itu ada 3 adegan berjalan bersama-sama. Satu di atas, satu di pojok sini, satu yang di depan. Ceritanya beda-beda. Itu bahasa rupa. Kemudian film bikin seperti itu. Coba film sekarang dengan digital kan, satu kotak dibagi seret. Ini bergerak sendiri, ini bergerak sendiri, ini bergerak sendiri. Betul kan? Digital editing. Sekarang kita bisa seperti itu. Tapi asal usulnya dari prasejarah.
film itu juga bilang kan, tidak mungkin kita mencapai ini bila tidak di zaman dulu itu kita mendapat ilham bahwa titik, garis, dan warna bisa represent something. Ya, siapa lagi mau tanya? Oke, kita berhenti dulu. Tugasnya udah banyak, coba dikumpulkan. Maju, taruh di sini aja. Halo, taruh sini coba. Ini emang aslinya nggak berwarna? Oh ya? Dari mana nih? Google apa internet? Ya internet lah. Google apa Yahoo? Yahoo apa? Oh, blog. Ya udah dikumpulkan dulu aja. Ini punya siapa? Ini sedih banget nggak dikasih nama. Ini siapa? Oh ini. Ya elah dibolak-balik. Minggu depan kita bagikan lagi. Lalu cara mengerjakannya umumnya udah mulai betul ya. Ini nanti diterangin deh. Ini teh 2 adegan ini. 2 sequence ini teh. Punya siapa ini? Ya, nanti kita terangkan ya. 1 sequence aja yang diperlukan. Oke, kita lihat sekarang ya. Contoh-contoh dari tahun yang lalu. Nah, ini coba perhatikan. Ini gambar utuh ya. Jadi jangan ambil separuh atau sebagian. Kalau sebagian ceritanya nanti tidak jelas ya. Oh sorry. Lihat ini aja ya. Ini gambar utuh, jangan ambil prasejarah Eropa ya. Tradisi Nusantara aja. Nanti kalau sudah dipilih, Anda bikin yang besar ya. Kalau bisa seperti ini ya. Anda juga copy cerita yang ada di sumber itu ya. Oh, sebab nanti kalau Anda sudah bisa baca gambar, sering cerita ini nggak cocok dengan gambarnya. Kira-kira kenapa? Belum belajar, Pak. Alah, sekarang ini, kalau ada buku dijadikan film, bagus mana? Filmnya apa bukunya? Kenapa? Oh, kalian masih terpesona oleh sastra. Sebetulnya bukan karena itu, ya. Karena enggak gini, ya. Bahasa kata, cara berceritanya berbeda dengan bahasa rupa. Itu yang kita tidak menghayati sampai hari ini. Kita pikir kalau ini dari sastranya, kalau kita bikin relief, mesti mencerminkan ini kan, betul enggak?
Padahal enggak, ya film itu sering tidak mencerminkan ini. Karena cara gambar bercerita berbeda dengan cara kata bercerita. Contoh ginilah, orang pacaran, ya. Kalau di buku, wow, berapa lembar. Tapi kalau di film, pandang-pandangan, lirik-lirikan, pegang-pegangan, udah, ya kan? Itu sudah pacaran, ya kan? Kalau buku enggak, waduh, panjang sekali ceritanya. Nah itu makanya di film itu nggak dibikin 3 lembar, nggak dibikin 3 lembar ya, dibikin cuma berapa detik, ya. Nah itu yang belum kita hayati, ya. Jadi bahasa kata berbeda dengan masih belum ya. Kalau bisa ini siapa? Cari yang rada jelas ya. Siapa sih ini? Timothy ya? Ini. Nabela, di mana Nabela? Nabela, ini yang ada kapalnya itu 2 adegan ya. Jadi kapal sendiri, ini sendiri nih, ya. Umumnya sudah betul, jadi nggak sepotong. Tapi yang dari gambar prasejarah Eropa nggak usah ya, cari lain. Nah ini ada dua sequence nih. Batasnya itu, nih, yang ngambil wayang beber, batasnya adalah pohon, ya. Di sini pohon, di sini juga ada pohon. Nah ini satu sequence, ini satu sequence. Dan satu sequence itu selalu berhadapan-hadapan. Nah seperti ini, ya, selalu berhadapan-hadapan. Jadi selalu begini. Namanya jagongan, ya, berhadapan-hadapan. Kalau yang apa? Satu arah itu namanya playon, ya. Semua ke sana atau semua ke sana itu playon. Nah kalau ini bukan ya, ini relief hias, tidak bercerita. Jadi di semua candi selain relief bercerita, selalu ada di antara relief itu ada relief hias. Ini kalau di buku namanya vignette, ya. Ya ini tidak bercerita dia, cuma hiasan aja, ya. Jadi ini siapa? Cari lagi nih ya. Tar dulu. Tadi yang saya pegang gambarnya mana sih? Bukan ya. Kamu ambil yang ini atau yang ini. Kalau ini relief hias. Ya karena kamu belum tahu bahwa ini relief hias kan. Relief hias itu cuma hiasan, tidak bercerita. Ya. Di semua candi ada seperti itu. Waduh. Ini siapa ini? Naufal di mana? Ini satu roll ini. Ada 4 sequence ini. Coba cari batasannya, ambil salah satu. Ini masih 2 nih, ya. Ini ada 2 ya. Jadi satu yang ini, satu yang ini. Pilih salah satu, ya. Jadi batasnya itu pohon. Anda lihat di sini, ya ada pohon, di sini juga ada pohon. Ya iya tuh. Kamu mau cerita panjang banget itu? Satu aja dulu udah susah ya. Ini siapa? Dini, mana Dini? Dini, coba dicek lagi. Ini panelnya seperti apa sih? Kok ini sepotong, emang begitu? Tapi ceritanya waktu gitu, jadi saya bingung, saya nyari yang Ini jangan apa? Yang membuat situs ini nggak ngerti soal relief cerita ya.
Coba cari yang lain deh, ya. Nanti kalau kamu pakai ini bingung sendiri, ya. Jadi kalau yang gambar-gambar ini cari lagi ya, yang dari Eropa. Sony siapa Sony? Nggak jelas Ya coba cari lagi lah. Atau kamu perjelas ya. Ini lagi satu roll nih ya. Erwin mana Erwin? Erwin ya. Ini satu roll nih ya. Ini satu roll nih ya. Enggak, maksud saya supaya kamu tahu. Terus ini ada dua cerita. Yang atas lain ceritanya, yang bawah lain ceritanya. Ambil salah satu ya. Ya nanti kalau sudah dipilih Anda lebih jelas ya. Oke, minggu depan kita mulai mengerjakan tugas ini. Revita, siapa? Bisa lebih jelas nggak? Hah? Nanti kamu bingung bikin ceritanya kalau nggak jelas. Dicoba ya. Tolong coba dengarkan. Jadi saya ulang ya. Dari tradisi Indonesia, kemudian kalau ada ceritanya, unduh juga ceritanya. Nanti akan kelihatan apakah ceritanya itu mendukung gambarnya atau cerita jalan sendiri, gambar jalan sendiri. Ya. Kemudian gambarnya yang utuh, jangan sepotong. Jangan ragam hias. Ya. Contoh sederhana ya. Nanti Anda akan mencoba membaca gambar ini. Ya. Caranya kita mulai tunjukkan minggu depan. Tapi yang menarik di sini, mungkin ada juga yang ngambil dari candi. Itu sering ada bangku, ya.
Lalu di bawah bangku itu ada orang. Ya. Kita mengira orang itu ada di kolong. Padahal bukan. Orang itu ada di depannya bangku. Tapi kalau dibikin orangnya itu setinggi biasa, maka bangkunya nggak kelihatan. Makanya orangnya ditaruh di bawah kolong. Ya. Nah itu nanti kamu bisa baca seperti itu. Ya. Kita kira ini orang cebol gitu ya, bukan ya. Sampai jam berapa kita? Habis. Hah? Udah habis. Jadi minggu depan kita mulai mengerjakan tugas-tugas ini. Oke. Dalam satu gambar yang terdiri dari sejumlah adegan, seperti gambar relief Borobudur, itu ada yang namanya imaji. Imaji itu bukan satu imaji sebenarnya, tapi satu yang disebut imaji dalam konteks bahasa rupa adalah satu visual yang mewakili sesuatu, apakah itu orang, apakah itu adegan dengan aksesorisnya. Misalnya yang disebut imaji itu bukan orang dan panah, tapi inilah satu imaji utuh. Nah, imaji utuh ini kalau dia bersifat bisa dimengerti langsung disebutnya wimba. Terdeskripsi, oh ini pemanah. Selain wimba ada citra, ada gerigis ya. Nah, kita belajar di wimba dulu. Nah, setiap imaji utuh terdiri atas beberapa subimaji yang pola kaitannya sangat khas. Apa artinya khas? Setiap imaji utuh itu mempunyai pola yang khas, sehingga seringkali nanti dalam Candi Borobudur, misalnya relief Borobudur, ada haitan khas yang berulang-ulang. Berarti biasanya imajinya sama. Kok ada imaji yang berulang-ulang memakai lotus ya? Nah, itu mungkin adalah individu yang sama. Jadi yang kita lagi mencari ini nih, pola kaitan yang khas pada setiap isi imaji. Jadi sekarang kita bicara yang namanya isi imaji. Jadi ada isi imaji, ada cara imaji. Sekarang kita bicara isi imaji dulu ya. Isi imajinya jenisnya wimba ya. Isi wimba dengan cara wimba. Nah, cara wimba yang pertama kali kita urai dalam tabel ini adalah cara hadap dulu. Yang nanti akan menjadi cara lihat ya. Menghadap kemana dia? Cara hadap ya. Hadap ke kiri, ke atas, nah gitu ya. Cukup itu dulu untuk tahap pertama ya. Nah, ada imaji yang isi imaji atau isi wimba setelah diurai dikasih nama. Misalnya isi imaji pemanah. Satu lagi isi imaji orang naik gerobak ya. Kan di sini ada beberapa yang naik kendaraan ya. Atau isi imaji Sinta dengan Rahwana naik burung. Nah, gitu ya. Jadi diberi nama. Jadi nama ini penting nanti. Nama ini penting ketika kita mengurai menjadi satu gambar. Nah, pada imaji yang sederhana seperti ini, kita bisa langsung subimaji 1, kepala, hiasannya apa. Subimaji 2, sorry, 2-nya harusnya gini. Subimaji A, subimaji B, subimaji C ya. Jadi cukup ABC ya. Subimaji B kita bicara badan atau dengan anggota badan ya, tangan.
Tapi kalau tangannya sangat khas, misalnya Rahwana tangannya sangat khas tuh, harus 10. Nah, itu boleh subimaji tangan Rahwana ya. Tidak perlu tidak digabung dengan badannya. Jadi terserah teman-teman ya membagi ininya. Lalu ada subimaji C yaitu busur ya. Nah, pada subimaji yang terdiri atas 2 benda, itu kita bisa sebut subimaji 1, 1A kepala, 1B badan, 1C kaki ya. Kakinya misalnya apakah dia pakai sepatu, nyeker, apakah dia pakai gelang ya. Apakah badannya memakai selendang ya. Walaupun di sini disebutkan seperti yang memakai baju tapi tidak nyata. Nah, nanti dalam bahasa rupa itu ada istilah yang sangat khas, ada artinya tidak nyata itu. Kan ini dibahas oleh orang yang tidak tahu bahasa rupa ya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin blog lebih bagus. Ya. Lalu ada subimaji 2 ya. Misalnya kereta ya. Nah, 2A tuh misalnya adalah rodanya, 2B adalah badannya ya. Lalu mungkin ada kudanya ya. Lalu cara hadapnya kemana? Ke kiri, ke kanan. Jadi bukan cara lihat dulu ya, cara hadap dulu. Karena belum tentu cara lihatnya sesuai dengan arah hadap ya, belum tentu. Khususnya wayang beber ya. Ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas ya? Coba kita simulasikan. Nah, ini ada, perhatikan. Ini ada isi imaji pohon-pohon. Nah, boleh begitu ya. Terdiri atas 7 pohon. Nah, lalu ada imaji, ini imaji, ini nyatu nggak Bapak ya? Ya, sebetulnya ya, bisa menyatu. Enggak ya, ini aja semuanya. Ini Buddha ya. Buddha, ini Buddha. Ini ada imaji 1 ya. Misalnya dikasih nama Buddha memakai apa bahasa Jawanya? Oh. Ya, payung lah ya, tapi bukan payung maksudnya. Apa? Kalau pejabat kan suka dipakai umbul-umbul gitu ya, lupa namanya. Jadi pakai payung, lalu payungnya ditinggal. Ini imajinya. Yang menarik adalah imaji ini nanti. Ciri-ciri khasnya sama. Berarti dia adalah orang yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gambarnya seperti ini. Nah, nanti ada imaji-imaji di belakang tuh. Nah, imaji-imaji di belakang nanti kita samakan namanya misalnya pemanah lain. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada tokoh utama, ada tokoh pendukung ya, peran pendamping ya. Oleh karena itu perlu dikasih nama. Agar gampang nanti. Nah, kalau saya berharap ini itu ada gambarnya, gambar aslinya. Lalu misalnya ini ada di mana di gambar ini? Ya. Ini tuh ada di mana? Jadi jangan dilepas-lepas. Jadi ada gambar aslinya. Misalnya ini itu adalah ada di sini ya. Nah, yang lain di shading bahwa ini ada di tengah-tengah sini. Nanti ini ada di mana di sini? Yang lain di shading. Ya? Paham ya? Jadi mengurai ini lalu lokasinya digambar di mana? Jadi ini imaji pada panel ya. Pada panel bergambar ya. Kalau ini imaji dalam gambar ya. Dalam gambarnya. Jadi panel itu yang sampai selesai gitu. Jadi ketika digambar tuh di mana ya? Pada gambar atau pada panel bergambar? Paham ya? Paham nggak? Ada pertanyaan? Oke, jadi kita bicara ini ya. Halo, perhatikan. Kita bicara yang piktografi atau deskriptif ya. Kalau rusa ya seperti rusa, kalau pemanah ya seperti pemanah gitu ya. Kalau ini kan citra ya, walaupun ini maksudnya mirip matahari tapi bukan matahari maksudnya. Misalnya semangat ya.
Oke, ini subimaji ya. Jadi subimaji itu adalah cara kalian atau cara pembuat gambar menjangkar informasi. Nanti ketika kalian UAS, itu kalian akan membuat jangkar-jangkar informasi pada visual Anda. Nah, belajarlah dari subimaji. Ya, jadi subimaji itu jangkar informasi paling kecil sebelum dia berbentuk satu cerita. Nah, misalnya seperti ini ya. Yes. Jadi beduk ya. Ada dua sisi kulit beduk, boleh disebut gitu. Ini sebenarnya bisa disebut satu ya, satu imaji ya. Walaupun terdiri atas dua karena sama ya. Lalu kelapa disebutkan subnya ya, daun, buah, batang ya. Lalu kereta nih. Delman ya. Delman terdiri dari sejumlah benda sebenarnya. Nah, ini bisa dinamakan satu isi imaji. Namanya naik delman. Nah, gitu ya. Ada kuda, ada kusir, ada penumpang yang nakal dan seterusnya. Nah, itu diurai dalam bentuk seperti ini. Dan yang paling penting adalah ini juga. Gambar ini, imaji ini ada di mana di panel aslinya? Oh, ini cara Wimba udah. Salah. Ini yang disebut perlunya arah hadap ya. Ini arah hadapnya ke sana. Nanti kita lihat arah hadap itu bisa menunjukkan nanti arah lihat. Sebenarnya ngelihat gambar ini bagaimana sih? Ya. Oleh karena itu arah hadap penting. Ini kenapa arah hadapnya ke sana semua gitu. Ini arah hadapnya ke sana semua ya. Nah, gitu ya. Panahnya nggak ada loh aslinya. Ini panahnya nggak ada nih. Ini cuma menunjuk ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang disebut arah hadap, tadi kita lihat, coba panahnya, ikuti panahnya. Ya, arah hadap sana, arah hadap sini, arah hadap sana, arah hadap sini, ya. Terus ke sana, lalu ke sini, lalu ke sana. Nah, itu arah hadap ya. Nah, ini bedanya gambar bercerita dengan gambar ilustratif. Ini gambar ilustratif nih. Jadi sekali dan udah ada kata-katanya lagi ya. Kira-kira ini bercerita apa? Ya, memanah banyak binatang. Tapi batok kura-kura juga bisa dipanah kan gitu ya. Betul? Kupu-kupu juga bisa dipanah. Ya. Betul ya? Ini ilustrasi ini. Jadi kurang lebih maksudnya panah selain buat berburu bisa juga buat ketawa. Nah, kurang lebih gitu artinya nih. Kata-katanya nih. Jadi selain buat berburu bisa juga buat ketawa. Karena semuanya ini bodoran gitu. Masa sih panah bisa ngebatok kepala apa? Batok kura-kura bisa dipanah ya. Kupu-kupu bisa dipanah ya. Bebek panahnya dibujur lagi ya. Gimana caranya ya? Masa nonggeng-nonggeng gitu bebeknya. Nah, kalau ini bercerita. Ya, bercerita, ada imaji yang selalu sama, berulang ya. Kenapa buayanya kok warnanya beda-beda ya? Nah, gitu ya. Nah, buayanya berbeda. Nah, dan banyak ya. Jadi beda banget ya, yang namanya ilustrasi dengan mudah dijawab dalam 2-3 detik. Tapi kalau ini harus dianalisis. Harus dianalisis. Dia berada di mana buayanya? Nah, di air ya. Lalu kancilnya ada berapa? 1, nah gitu. Dia nyebrang dari mana ke mana? Nah, gitu ya. Jadi setelah dianalisis, dia akan baru bisa kita bercerita. Ya. Ini kan selesai ceritanya titik ya.
Dari sini ke buaya 1, buaya 2, buaya 3, buaya 4. Nah, gitu ya. Tugasnya cuma gitu doang. Seminggu ini. Yang betul ada di sini, yang kurang benar ada di situ. Yang mengulang, misalnya sudah ada, silahkan pilih ya. Ini dari mana ya? Waude Rinta. Waude siapa? Dari mana ini? Borobudur?